Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk dosen serta asisten yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 7 dengan saya Abimanyu sebagai anggotanya. Saya Muhammad Arsyad Irawan. Dan saya Raffi Raditya Ramadhan. Di sini kami akan membahas OPC atau Operational Process Chart dari objek yang kami buat, di mana objek yang kami buat merupakan helm bogo yang terdiri dari 5 part. Yang pertama ada screw, comfort padding, chin strap, dan inner foam, serta shell itu tersendiri. Di sini saya akan membahas screw terlebih dahulu, di mana screw terdapat dua, yaitu bagian screw atau bagian batangnya, serta ada ringnya. Screw terdiri dari bahan dasar yaitu row bar, di mana melakukan proses tuning menggunakan mesin CNC lathe serta threading untuk membentuk ulirnya tersendiri. Dan untuk ringnya berbahan dasar sheet metal yang melakukan laser cutting untuk lingkaran dalam serta menggunakan laser cutting pula untuk bagian luarnya. Dan pada assembly-nya di mana insert ring itu hanya penggabungan ring serta screw itu tersendiri dan proses ini dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah comfort padding dari helm Bogo. Comfort padding sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian belakang dan bagian kanan kiri. Untuk bagian belakang, yang pertama ada comfort formnya, yang pertama dibuat dengan molding PU foam di foam molding machine. Setelah di molding akan di hot wire di CNC hot wire untuk membentuk shape-nya. Lalu terakhir ada trimming dan finishing dari foamnya. Setelah itu juga ada black cover cloth atau kain untuk comfort paddingnya yang langsung di cutting di fabric cutting machine, kemudian di assembly di sewing machine dengan comfort padding back. Selanjutnya ada yang left and right comfort padding. Seperti halnya yang back comfort padding. Left and right comfort padding dibuat dari awalnya molding PU foam di foam molding machine, lalu hot wire untuk membentuk shape dari comfort paddingnya, kemudian trimming dan finishing. Dan ada juga cover clothnya yang di cutting di fabric cutting machine, lalu di assembly di sewing machine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jika kita perhatikan di kolom paling kiri pada diagram, ada alur proses pembuatan penopang busa atau plastik backing. Proses ini dimulai dari bahan baku PP sheet atau lembaran polypropylene. Karena material dasarnya berupa lembaran, metode pembentukan yang digunakan adalah vacuum forming pada operasi O22. Setelah terbentuk, material sisa dipotong melalui proses trimming menggunakan CNC router pada operasi O23 dan dilanjutkan dengan penghalusan tepi atau di finishing pada operasi O24. Dapat dilihat bahwa pada setiap tahapan operasi selalu diikuti oleh proses inspeksi. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan dimensi komponen sesuai standar sebelum dirakit. Selanjutnya, ke bagian tengah dan kanan diagram itu terdapat proses fabrikasi untuk tali dagu kanan dan kiri. Pada bagian ini terjadi penggabungan dua material yang berbeda sifat. Yang pertama, komponen gesper atau buckle menggunakan bahan baku biji plastik pellet. Oleh karena itu, proses pembentukannya menggunakan mesin injection molding. Berbeda dengan baking tadi yang menggunakan vakum. Yang kedua, komponen tali nilon webbing. Tali nilon diukur dan dipotong menggunakan hot knife pada operasi O20 dan O15. Penggunaan pisau panas ini bertujuan untuk melakukan heat sealing agar serat kain terkunci dan tidak terurai. Yang kedua komponen tersebut, gesper plastik dan tali nilon, kemudian bertemu di titik perakitan, yaitu proses sewing atau penjahitan pada operasi O21 dan O16. Di sini, gesper dijahit secara permanen ke tali menggunakan mesin jahit industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada bagian inner foam, di mana berasal dari bahan baku EPS foam yang dilakukannya secara vacuum forming foam dan menggunakan hot wire untuk memotongnya dengan mesin CNC hot wire serta melakukan finishing serta smoothing. Dan yang terakhir yaitu shellnya itu tersendiri yang berbahan dasar yaitu ABS plastik pellet
yang dibentuk menggunakan cara molding atau dengan mesinnya yaitu injection molding mesin dan melakukan trimming untuk perapihan pinggirnya serta melakukan drilling untuk lubang pada skru nantinya. Serta akan dilakukan finishing serta coating dan baru penempelan inner foam dengan shell ini menggunakan glue bonding di mana menggunakan lem serta perekatan dengan manual. Selanjutnya ada pemasangan atau perekatan dari plastik backing dari comfort padding baik yang kanan maupun kiri serta yang belakang dan juga pemasangan chin strap baik yang kanan dan maupun yang kiri dengan menggunakan lem serta penempatan dengan manual. Dan juga ada penempatan dari comfort padding itu sendiri yang kanan mau yang kiri serta yang belakang. Dan terakhir dilakukan pemasangan dengan skru dari comfort padding dari dalam hingga keluar. Serta setelah dilakukan proses tersebut, maka barang yang kami inginkan, yaitu dalam bentuk barang fisik yang jadi berupa helm Bogo seperti gambar berikut. Di mana ini merupakan hasil dari proses yang telah dibuat sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan.